Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti, NIM 1915440001, Prodi Pendidikan Geografi ICT. Di sini saya akan membahas tentang siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan proses kontinu di mana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali ke bumi lagi. Sedangkan siklus hidrologi menurut Sumarto 1987 adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Dalam siklus hidrologi ini terdapat beberapa proses yang saling terkait, yaitu antara proses hujan atau precipitation, penguapan atau evaporation, transpirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran limpasan atau runoff, dan aliran bawah tanah. Adapun siklus hidrologi yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Siklus hidrologi akan dimulai dari adanya penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, bendungan, bahkan di areal persawahan. Semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Yang kedua yaitu transpirasi. Selain evaporasi, ada bentuk penguapan lainnya, yakni penguapan yang berasal dari jaringan makhluk hidup. Penguapan yang terjadi di jaringan makhluk hidup ini disebut sebagai transpirasi. Transpirasi ini terjadi di jaringan hewan maupun tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari jaringan makhluk hidup tersebut menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Selanjutnya, evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi, sehingga dapat dikatakan bahwa evapotranspirasi ini merupakan total penguapan air atau penguapan air secara keseluruhan, baik yang ada di permukaan bumi atau tanah maupun di jaringan makhluk hidup. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah uap air yang terangkat ke atas atau ke atmosfer bumi. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan atau evaporasi maupun transpirasi. Namun, meski sedikit tetap saja sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang terangkat ke atmosfer. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui kondensasi. Yang kelima, adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Jadi, setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal. Dan adapun macam-macam siklus hidrologi. Macam-macam siklus hidrologi ini dilihat dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi tersebut. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yakni siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Yang pertama, siklus hidrologi pendek.
Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau di daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu.